Kenapa belum juga kamu balas? Apakah dia masih di tempat itu? Berapa lama dia akan bermain? Semoga tidak ada bahaya di sana. Tapi dengan Miyukyu di sana, seharusnya tidak ada bahaya. Tidak, itu salah. Pelayan teh itu adalah paling berbahaya. Semoga tidak terjadi apa-apa. Kamu sudah saling kenal selama 15 tahun? Aku tidak pernah berpikir akan ada lelaki seperti itu. Wah. Halo, nomor telepon yang Anda coba hubungi saat ini tidak tersedia. Manis sekali. Aku tidak percaya ini benar-benar terjadi. Raungan kongrar. Ayo, terus bicara. Ini akan menjadi skenario yang hebat. Pasti aku setuju. Aku nggak nyangka bakal ngobrol sampai larut begini. Naskah semua orang menarik banget. Udah lama aku nggak merasa sesemangat ini. Makasih ya untuk kerja keras hari ini. Kita udah siapin mobil buat ngantar para guru pulang. Ya. Jam berapa ini? Hah? 23 panggilan tak terjawab, 19 pesan penting. Bukannya Miyukyu lagi sama kamu? Kenapa dia juga nggak angkat teleponnya sih? Sudah jam 4 dan kamu belum pulang? Ada apa? Balas aku sing-sing begitu lihat pesan ini. Kalau aku nggak dapat pesan dari kamu dalam 15 menit, aku bakal lapor polisi. Sialan, aku jadi keasikan sampai nggak lihat handphone. Halo, Nanfai? Nanfai, kamu belum tidur? Beraninya kamu tanya aku itu? Kamu kemana aja berkelana? Bermain-main, itu tidak adil. Aku cuma lagi ngobrol soal kerjaan dengan editor dan rekan kerja. Kamu lihat kan, aku juga ada di sana. Kamu pikir aku gampang dibohongi? Kamu bilang jam 9 bahwa makan malam sudah selesai dan kamu akan pulang. Editor mana yang akan bertemu di bar untuk membicarakan pekerjaan tanpa alasan? Betul, itu aku editornya. Memang kita banyak bicara tentang pekerjaan hari ini. Lalu ngomongin apa? Aku nggak bisa bilang. Ini tentang ceritaku bersamamu ya. Aku pengen ngasih kamu buku fisik yang udah terbit dari Bintang Antartika sebagai hadiah. Sekarang aku nggak bisa nunjukinnya. Aku udah janji bakal ngasih kamu sebelum wisuda. Aku marah sama kamu karena pergi ke bar tanpa bilang pacar, tunangan kamu, dan gak balas pesan semalaman. Kamu tahu nggak sih, aku khawatirnya setengah mati. Tapi aku beneran ngomongin kerjaan kok. Sumpah deh. Kalau kamu nggak percaya, tanya aja sama Miyukyu. Dia juga ada di sana loh. Tukang teh itu lagi. Sebel. Selalu itu. Kenapa aku yang nggak pernah dengar kamu manggil aku Shonan? Kamu kan nggak biasa pergi ke tempat-tempat kayak gitu. Dan kamu janji nggak akan minum kalau aku nggak di dekat kamu. Nggak ngerti ya kalau aku khawatir? Tapi kenapa sih kamu jadi galak gitu? Hai cantik, kita sudah sampai nih. Oke. Udah sampai rumah? Iya, lagi bersiap buat naik ke lantai atas. Kamu harus cepat istirahat. Sekarang aku tahu kamu baik-baik saja. Aku jadi lega. Kamu harus bangun pagi buat kerja besok kan? Udah lewat jam 4. Gak apa-apa, aku masih punya 3 jam buat tidur. Maaf, aku lupa bilang kamu lebih dulu. Kamu tidak menyewa model pria kan? Apa itu model pria? Enggak ada apa-apa, mau tidur. Dia marah. Tiba-tiba ada perasaan canggung antara kami. Canggung banget, sungguh canggung. Ih, serem. Apakah Sinan baik-baik saja? Dia bekerja terlalu keras akhir-akhir ini. Bos baru saja memujinya. Kolega jenius seperti apa aku punya? Dia bekerja keras tanpa ada yang merawat. Itu cukup memprihatinkan. Kenapa kamu kasihan sama dia? Dia punya pacar. Aku tahu, dia bilang pacarnya nggak di samping dia. Aku mau ngomongin kerjaan sama editor malam ini, tapi aku nggak bakal telat.
Oh, akhirnya ingat mau ngabarin aku ya. Aku pergi dulu, sibuk nih. Masih cemberut aja, dasar Sinan kayak anak kecil. Tapi mau gimana lagi, cowokku cuma bisa dimanja sama aku. Tiket untuk hari Sabtu, nanti aku bakal kejutin kamu. Kerjaan dan invite aku harus urus keduanya. Sinan, biasanya kamu pulang sendiri? Rumah aku juga di daerah ini, tapi aku takut sama gelap. Boleh nggak kita pulang bareng? Ada lampu jalannya, gelap di mana coba? Yahoo! Sesuatu datang? Kaget kan? Kejutan atau tidak? Yang mulia datang ke sini khususnya dari ibu kota spiral yang jauh. Oh, anjing nakal. Sing? Anjing nakal? Mendengar Sinan dipanggil begitu. Beneran? Anjing nakal? Mereka bicara tentang Sinan? Wow, pasti itu pacarnya ya. Dia imut banget. Hah? Maaf. Barusan aku tendang kamu ya? Kamu baik-baik saja? Enggak masalah. Hei, kamu bisa berdiri? Atau mau aku suruh Sinan antar kamu pulang? Enggak usah. Aku pulang sekarang. Sialan, kenapa pacarnya cakep banget? Aduh, itu sakit. Aku mau klaim asuransi pekerjaan ini. Ayo pulang. Hei, kenapa diam? Senang lihat aku? Senang itu satu hal, marah itu lain hal. Kenapa harus pelit? Aku kekanak-kanakan. Lagian musisi, jangan bertingkah preman di jalan dong. Aku akan membentak. Kalau aku nggak datang nyari kamu sekarang, kamu bakalan pulang dengan dia ya? Aku dengar loh. Ngomong apaan sih? Kenapa aku harus jalan bareng dia? Kan banyak cerita kayak gitu. Kalau pacarnya nggak ada, cowoknya bisa gampang terpikat sama cewek sekerjaan. Juga banyak cerita di mana pacarnya malah direbut sama cowok lain. Adik laki-laki atau pria playboy waktu cowoknya nggak ada kan? Tapi, kamu khawatir untuk apa? Para pria jahat yang bisa direbut itu karena mereka memang punya niat untuk selingkuh, bukan soal terpikat. Kamu pikir aku tertarik dengan orang lain selain kamu? Bodoh musisi. Istri bestsellerku. Iya. Istriku adalah seorang penulis terlaris, tapi dia terlalu cinta dengan pekerjaannya sampai-sampai lupa padaku. Nanfai bodoh. Bagaimana mungkin seorang wanita tidak didorong oleh karirnya? Plus, kalau aku benar-benar lupa padamu, kenapa aku datang mencarimu? Belakangan ini, aku memang banyak pekerjaan dan begitu juga dengan Xiaoxi. Dia bahkan sudah mulai syuting iklan mewah loh. Keren kan? Ini dia lagi, selalu aja menyebut-nyebut wanita itu kalau lagi sama aku. Bekerja itu menyenangkan kan? Iya. Kamu lapar? Enggak, sudah makan. Tempatnya bagus ya. Iya, perusahaannya yang menyewa untukku. Sudah larut, ayo istirahat. Tidur bareng? Ini berarti kita baikan ya? Benci deh, dasar orang yang gak sabar. Aku mandi dulu. Hah? 2 selimut? Aku kesal dan kamu masih mau tidur sama aku menolak. Masih aja sok keras. Aku mendambakan tubuhmu dan kamu gak kasih aku sentuh. Jadi kamu tahan. Apa aku perlu tahan? Gak usah, kamu meremehkan siapa? Siapa tadi yang gak bisa nahan? Aku penasaran. Begitu aku selesai langsung deh aku terbang ke kamu. Apakah ketulusanku belum cukup? Kenapa dendamnya kelamaan sih? Bukannya aku udah minta maaf. Pelit banget sih. Sini, cium aku. Kalau kamu cium aku nggak marah lagi. Kok kamu nggak cium aku? Nggak mau cium aku? Musisi, kalau kamu paksa cium aku juga nggak bisa ngomong apa-apa.
Bodoh, Sinan. Ini sikap kamu kepadaku? Hei, jangan berani-berani menjauh dari aku. Lester, akhir-akhir ini dia bekerja sekeras ini ya. Sepertinya dia selalu mudah merasa tidak aman tentang banyak hal. Aku banyak berpikir malam itu, dari 15 tahun yang lalu sampai sekarang. Sinan dibesarkan tanpa ayah dan untuk membuat ibunya merasa lega, dia telah bekerja keras sejak dia kecil. Dia mengambil tanggung jawab sebuah rumah tangga terlalu dini, dewasa dan menjadi bijaksana terlalu cepat. Di usia di mana seharusnya dia dilindungi, dia memilih untuk menjadi pelindung keluarganya. Anak kecil itu, dia tidak pernah menunjukkan kelemahannya kepada siapapun yang telah belajar untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi, setiap ada sedikit gangguan yang membuat dia merasa tidak aman, dia sangat sensitif. Sinan adalah bayi tanpa rasa aman. Jadi begitulah, di depanku dia berlaku kekanak-kanakan dan mengamuk. Aku harus melindungi anak kecil itu yang hatinya penuh dengan luka. Aku harus memberinya banyak sekali cinta.